Ya, di pertemuan 13 ini kita akan mempelajari tentang SCSS ya. Jadi SCSS itu apa? Jadi seperti yang kita tahu ya, di dalam aplikasi web ya, website itu kan kita pakai namanya CSS ya untuk mengatur layout ya. Layout itu meliputi segala macam yang berkaitan dengan antarmuka ya. Mulai dari posisi, terus peletakan, terus ukuran, warna ya. Jadi intinya CSS itu berfungsi untuk mengatur bagaimana dokumen HTML akan ditampilkan ya. Itu tugasnya CSS gitu kan. Nah, ini contohnya CSS ya. Ini ngatur warna teks dan warna background ya. Jadi pakai apa namanya? Atributnya color ya kalau untuk warna teks. Terus kalau yang ini background color tuh untuk warna background. Nah, yang di sebelah kiri atas ini, yang di awal ini namanya kan selektor ya. Kalau apa namanya langsung ditulis P gini doang, artinya semua apa elemen P ya paragraf itu akan teksnya berwarna ini ya sesuai dengan yang didefinisikan di sini. Ini selektor div ya dan seterusnya ya gitu. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya nih dalam sebuah website itu kita pakai satu warna utama ya, katakanlah ada satu warna utama yang kita pakai. Ini kodenya ya, E32088 ya. Nah, kebetulan di sini warna teksnya untuk paragraf itu akan kita kasih warna itu ya. Terus untuk div-nya, background-nya juga kita kasih warna yang sama ya. Terus nanti mungkin di bawahnya ada selektor lain yang pakai warna itu juga ya. Jadi warnanya ini memang primary color ya. Jadi warna utama websitenya itu ini gitu loh. Ini warna utamanya gitu. Nah, misalnya nih suatu hari ternyata websitenya tuh harus diubah ya. Warnanya berubah jadi warna lain. Nah, misalnya ada 100 baris program yang pakai warna ini gitu. Nah, kita kan berarti harus ganti satu-satu ya. Yang di sini kita ganti, bawahnya kita ganti, bawahnya lagi kita ganti. Jadi harus kita ganti manual ya. Seandainya kita mau pakai misalnya find and replace gitu ya, kita find warna ini terus kita replace semua. Nah, siapa tahu nanti ada beberapa bagian yang memang nggak mau di replace. Jadi hanya dari 100 itu mungkin katakanlah hanya 80 yang mau di replace, yang 20 enggak. Nah, itu kan juga repot ya. Kalau pakai find and replace kan kena semua. Gitu, langsung kena semuanya. Ya, ke replace semua. Nah, itu kan salah satu kendala CSS itu kan di situ, ya. Karena semuanya tuh bersifat deklaratif, ya kita hanya mendeklarasikan atribut ini nilainya sekian, atribut ini sekian. Nah, jadinya ketika ada perubahan itu susah untuk di-maintain, ya. Nah, karena masalah itulah dikembangkan yang namanya SCSS, ya. Jadi SCSS itu singkatan dari ini SASI CSS ya, itu merupakan salah satu pengembangan dari SASS ya, Synthetically Awesome Style Sheet ya. Jadi sebenarnya idenya adalah gimana caranya supaya CSS itu bisa dibikin kayak coding gitu loh, kayak program ya, kayak sebuah program, jadi bisa menerima logika gitu. Dari sebuah program itu kan hal yang paling mendasar adalah variabel ya. Nah, jadi kalau kita pakai SCSS itu kita bisa melakukan fungsi-fungsi logika di sana termasuk yang namanya variabel. Contohnya untuk kasus yang di atas ini, ya kita punya warna ini E32088. Seandainya mau diganti warna yang lain, kan kita harus ganti manual gitu kan. Nah, kalau kita pakai SCSS, ini salah satu contoh pemakaian SCSS ya. Kita bisa bikin variabel ya. Diawali dengan tanda dolar, ini artinya kita bikin variabel gitu ya, nilainya sekian ya. Ini nilai sesuai warna tadi. Nah, nanti ketika kita ngeset atributnya, ini kita tinggal kasih nilai dari variabelnya dipanggil di sini. Gitu. Nah, jadi ada dua di sini. Jadi kalau misalnya ada 100 baris ya program yang misalnya butuh warna ini, ya tinggal panggil variabelnya aja. Dan nanti kalau suatu hari misalnya ini apa namanya warnanya mau diganti, ya kita cukup ganti di sini aja. Ya, hanya cukup ganti satu kali di atas ini. Ya, nggak usah ganti yang sisanya ya. Jadi ada 100 baris itu otomatis kan berubah karena dia kan nge-refernya kan langsung ke variabel ini. Gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi di SCSS itu kita bisa bikin CSS-nya ini kayak ada logikanya gitu ya, nggak hanya deklaratif ya. Atribut ini nilainya ini, atribut ini gitu, nggak ya. Kita bisa bikin dia ada logikanya ya, logiknya bisa jalan gitu ya. Oke, nah sekarang gimana caranya mengimplementasikan SCSS pada Foo?
ya. Nah, jadi setelah misalnya kalian bikin apa project berbasis Foo ya. Nah, ini ada cukup banyak yang harus diinstal ya. Ada SASS itu sendiri ya, sama SASS loader ya, itu untuk ngekompil file SCSS-nya. Kemudian kita juga butuh namanya Webpack ya. Ini ada 3 modul yang harus di install ya. Webpack itu jadi gini. Yang namanya SCSS meskipun kita bikin modelnya seperti ini ya, ada variabel, terus di sini ada pemanggilan variabel. Sebetulnya itu nanti file ini akan dikompil ya, akan dikompil menjadi CSS biasa. Jadi output akhirnya itu tetap CSS biasa. Karena kalau kita kasih CSS-nya model yang kayak gini, SCSS, itu browser nggak akan bisa baca. Ya, di CSS kok ada kayak gini, baris program kayak gini, browser nggak akan ngerti. Browser tetap hanya ngerti CSS biasa. Nah, itulah kenapa kita butuh yang namanya ini ya, SASS sama SASS loader ya. Itu untuk ngecompile file yang SCSS ini jadi CSS biasa gitu. Jadi nanti outputnya tetap CSS biasa, ini akan digantikan dengan yang ini ya gitu. Jadi kayak dikompil dulu gitu loh. Jadi filenya ini dikompil dulu jadi CSS biasa gitu. Makanya butuh sebanyak ini. Nah, sekarang kita praktekin aja ya. Saya bikin project Foo baru ya, Foo create test SCSS ya. Oke, saya pakai Foo 2 ya. Nah, ini yang di setup itu cukup banyak ya. Yang harus di setting itu lumayan banyak. Jadi nanti setelah kita install ini semua ya, kan ya kita kan pertama ini bikin projectnya dulu ya. Setelah bikin projectnya kan kita install ini ya. Ini saya copy sekalian deh. Nah, ini sudah mau selesai. Nah, kalau sudah selesai bikin project punya, kita masuk ke direktorinya ya, tes SCSS itu, terus kita install ini ya. Nah, ini ada beberapa catatan ya. Yang pertama ini untuk SASS loadernya itu versi 10, karena ketika saya coba yang versi di atasnya tuh ternyata nggak kompatibel ya, mungkin nggak kompatibel dengan Foo 2 ya, jadi harus pakai versi yang agak lama gitu baru bisa ya. Makanya ini ada simbolnya add 10 ya. Biasanya kalau mau download yang paling baru ya langsung aja SASS loader gitu ya, itu akan diambilin yang paling baru. Tapi kalau mau versi tertentu ya dikasih add aja ya, mau versi berapa gitu. Nah, ini saya langsung install semua, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 modul ya. Saya install gitu. Oke, nah kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita harus bikin file namanya webpack config.js ya pada rootnya gitu. Jadi di rootnya sini ya, karena ini filenya masih standar ya. Nah, kita harus bikin namanya webpack config ya. Jadi webpack.config.js ya. Nah, ini. Nah, filenya ini itu akan kita isi dengan kode yang dari sini tadi. Nah, ini ya gitu. Oke, ini saya coba copy, kemudian ini lanjutannya ya seperti itu. Intinya sih sebenarnya di sini ya, kita mendefinisikan file-file yang dengan ekstensi SCSS ini akan dikompil gitu loh. Dikompil dulu jadi CSS gitu ya, intinya sih gitu. Oke, nah ini kayaknya sudah ya. Nah, berikutnya sekarang kita sudah bisa pakai SCSS ya. Kita coba ambil salah satu file foo-nya, kita pakai yang udah ada aja app.foo-nya ini.
Cuman ini saya kosongin ya. Ini saya kosongkan dalamnya ya. Terus ini juga saya kosongin. Ini saya bersihkan, ini stylenya juga saya bersihkan. Nah, jadi ini kosong ya, file template kosong. Nah, untuk pakai SCSS kita harus definisikan di bagian style ini kita tambahin ya language-nya SCSS ya. Gitu, supaya menandakan bahwa ini harus dikompil dulu ya sebelum bisa dipakai. Gitu. Ya, jadi kalau kalian perhatikan nah di sini di bagian stylenya itu kan ada ini ya, SCSS gitu. Nah, sekarang buat ngetesnya di dalam div ini misalnya saya bikin ada H1 ya. Ada tag H1 hello world ya. Kemudian saya bikin lagi ada apa misalnya span ya. Selamat pagi ya. Tanda seru juga. Nah, kemudian ini kalau dijalankan itu kan ya cuman keluar tulisan standar ya. Kita coba jalanin deh. Nah, kita buka. Nah, ini ya hello world selamat pagi kan gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba menerapkan SCSS ya. Kita bikin variabel misalnya namanya my color ya. My color ini bisa diisi warna enumeration ya, kayak misalnya red ya atau blue ya, atau juga bisa pakai kode hexa ini ya. Misalnya FF0000 itu ya, itu warna merah ya gitu. Pokoknya sama kayak kalau kita ngisi variabel biasa ya, ngisi apa properti biasa ya. Nah, kemudian kita coba tempelin ini warna ini ke dalam elemen ini ya. Misalnya di elemen H1 ya. Colornya itu saya set my color ya. Ya, ini my colornya ini saya pasang ke sini. Kemudian di bagian span juga sama ya, color saya kasih my color. Nah, seperti ini saya simpan. Nah, langsung berubah ya. Gitu. Artinya sudah jalan nih variabelnya ya. Variabel SCSS-nya ini kode program SCSS-nya sudah jalan ya. Variabelnya sudah bisa masuk ke sini. Ya. Gitu. Kalau misalnya saya mau kasih yang lain misalnya ukuran teksnya ya, my size gitu kan. 32 pt itu misalnya ya. Saya tambahin ke sini untuk font size ya, ke dalam span-nya saya kasih my size. Nah, jadi besar kan? Ya ini 32 pt saya pasang ke sini. Nah, dia membesar ya. Kurang besar ya tinggal di gedein misalnya 64 saya simpan. Nah, jadi besar juga ya. Artinya sudah bisa ya variabelnya jalan. Gitu. Kemudian itu yang bagian pertama tentang variabel ya. Mau ngeset font family juga bisa. Intinya di sini apapun bisa kita masukin ya. Jadi tipe data yang bisa di situ kita taruh situ adalah string, bisa number, color, boolean, ya list, null. Ya pokoknya sesuai dengan apa yang kita bisa pasang ke CSS itu semua bisa kita taruh sini ya. Misalnya my font ya. Misalnya apa Helvetica sama sans serif misalnya ya. Kita set di mana nih? Di H1 aja ya. Font family-nya kita set pakai my font ya. Nah, berubah ya. Yang sebelumnya tadi apa namanya? Nah, ini standar font bawaannya. Saya set, nah berubah ya. Gitu. Kemudian itu variabel ya. Penggunaan variabel seperti itu ya, sepertinya sudah cukup jelas kalau yang ini ya. Gampang ya. Lalu nah, kita juga bisa mendefinisikan ini ya, variabel lokal ya. Jadi sebenarnya di dalam sini pun kita juga bisa bikin yang namanya variabel. Jadi misalnya saya bikin my color di sini. Kalau yang tadi ini warnanya merah kan, terus di sini otomatis dua-duanya jadi merah. Nah, kalau di sini misalnya saya mau set warna biru, ya, nah itu bisa ya. Jadi tulisannya di sini ya, di H1 kita definisikan ada variabel baru ya. Namanya sama dengan yang di atas ya, my color. Tapi di sini kita ganti warnanya biru. Nah, terus kita pasang warnanya di sini, my colornya. Nah, yang kena efeknya itu cuman yang di dalam scope ini ya.
Karena kita mendefinisikan variabel di sini itu artinya kita membuat variabel lokal. Ya, jadi sebenarnya ada dua variabel yang kebetulan namanya sama. Ini my color, yang ini juga my color ya. Tapi itu variabel yang berbeda. Makanya yang my color di sini itu tetap merah ya, karena dia kena yang atas ini. Ya ini kan merah ya. Saya ganti red aja ya. Yang atas ini kan merah ya. Nah, ini tetap kena yang dari atas ya. Kalau yang ini itu nggak kebaca di luar ya. Ini nggak kebaca di luar karena scope-nya adalah sesuai dengan yang dikurung di sini ya. Gitu. Ya makanya di sini warnanya biru ya. Yang sini doang, sedangkan yang bawahnya tetap merah ya. Nah, kalau misalnya kita pengen ganti warna di sini dan di sini tetap kena efeknya, gimana caranya? Tambahin tanda seru global ya. Kalau saya kasih tanda seperti ini, artinya my color ini yang kita kasih nilai di sini akan mereplace yang ini. Gitu, saya simpan. Nah, ini jadi ikutan biru ya. Jadi my color yang di sini itu akan ikut-ikutan jadi biru ya, sesuai dengan yang didefinisikan di sini. Karena di sini ada sintaks global, artinya my color yang di sini itu akan dijadikan global ya. Seperti itu cara kerjanya ya. Kemudian berikutnya nih ya, global tadi. Nah, di SCSS itu juga ada ini apa namanya, nested ya. Kan seringkali kalau kita apa namanya, kita bikin kode CSS itu kan kita ada bikin seperti ini ya, div misalnya halo ya, terus ada lagi div titik apa ya misalnya ya, home, terus misalnya div titik login katakanlah ya. Kan kita sering bikin seperti ini. Nah, kalau pakai SCSS yang kayak gini ini bisa diringkas jadi satu ya. Jadi kita bikin div sebuah div di sini, terus kita bikin di dalamnya ada ini. Ya, misalnya tadi ada halo gitu ya, atau mungkin saya ganti 1 2 3 gitu ya. 1, terus ini 2, terus ini 3. Nah, kayak gini. Itu hasilnya akan sama seperti yang tadi ya. Sama seperti yang ini, div titik 1 ya. Div titik 2 dan div titik 3 kayak gini. Ini hasilnya sama ya, yang ini sama yang ini itu sama. Cuman keuntungannya di sini adalah kalau misalnya kita bikin ada sesuatu yang bersifat global ya, nah itu akan kena semua ya, 1 2 3 akan dapat semua. Jadi kalau misalnya saya set misalnya color ya, green gitu kan. Nah, color greennya ini itu akan otomatis ada di masing-masing ini, masing-masing selektor 1 2 3 akan dapat semua. Seolah-olah di sini ada 3 ya, 1 2 3. Nah, seolah-olah seperti ini gitu loh. Ya, cuman kita hanya perlu menulis satu kali aja. Ya, nggak perlu menulis sampai 3 kali seperti ini. Jadi lebih efisien ya. Nah, nanti di sini tinggal di apa namanya, didefinisikan aja properti yang memang sifatnya unik ya, misalnya font size ya. Font size-nya di sini misalnya paling gede ya, 32 pt ya. Yang ini font size ya 24 pt. Yang ini mungkin 16 ya, dikurangi 8. Oke, nah untuk ngetesnya ini saya hapus dulu kalau gitu ya. Saya hapus. Ini div-nya juga saya hapus, saya bikin div baru tapi ada kelasnya ya, 1 ya, terus ada 2 sama 3 ya. Nah ini, jadi warnanya jadi hijau semua ya, sesuai dengan yang didefinisikan di sini ya. Tapi untuk masing-masing ini berbeda fontnya karena kita definisikan sendiri-sendiri. Ini fontnya 32, 24, 16. Otomatis makin lama makin kecil ya. Gitu. Jadi di SCSS itu juga bisa nested ya, bertingkat ya, seperti ini. Kemudian nah, yang namanya properti itu juga bisa dibikin nested ya. Kadang-kadang itu kan ada properti yang misalnya kayak ini ya, background ya. Background itu kan ada background image, terus ada background apa namanya, color ya, ada background
URL misalnya ya, kayak gitu ya. Nah ini yang pakai strip-strip seperti itu bisa kita ini, bisa kita apa namanya, bikin nested juga ya. Kayak misalnya ini contohnya font ya. Kayak font aja kita bisa bikin seperti ini ya. Font itu kan ada font family, font size, ya, font weight ya. Ada 3 itu misalnya ya. Nah, itu kita bisa bikin seperti ini ya. Ada font apa namanya family ya. Misalnya Arial ya. Ada font size ya. Misalnya 24 ya. Ada font weight ya, bold. Nah ini ya, kode seperti ini itu akan dikompil jadi ini ya, font family ya, Arial ya. Ini hasilnya seperti ini nanti ya. Terus font size ya 24 PT, terus ada font weight ya, bold. Jadi yang saya blok ini sorry ini typo. Yang saya blok ini itu nanti ketika dikompil ya jadi CSS nanti hasilnya seperti ini. Gitu ya. Itu juga bisa kalau mau dibikin seperti ini. Jadi waktu kita naruh properti ya, ini saya taruh misalnya di sini ya. Nah, nah ini akan berubah ya. Dia jadi bold dan fontnya akan berubah ya. Jadi fontnya Arial ya, font family-nya Arial, size-nya tetap 24 ya. Gitu. Jadi lebih ringkas aja gitu ya. Gitu. Jadi untuk nested itu juga bisa untuk propertinya, nggak hanya untuk selektornya aja ya. Lalu, nah kita juga bisa bikin ini satu set sintaks ya. Kadang-kadang tuh kan sintaks itu kan deklarasinya sudah satu paket ya. Misalnya kalau fontnya ini, warnanya ini ya, terus font weightnya kayak gini, ya itu udah satu paket gitu loh. Nah itu kita kalau mau bikin kayak template ya, kayak themes gitu bisa ya. Pakai keyword ya, namanya mixing ya. Jadi kalau misalnya di sini kita definisikan, ya ini ibaratnya kayak kita bikin variabel, tapi variabelnya tuh nilainya langsung banyak ya, langsung ada banyak nilai gitu. Misalnya kita mau bikin untuk pesan error ya, mixing error gitu ya. Error itu kan biasanya warna teksnya adalah ini ya, red ya, merah gitu kan. Terus error tuh biasanya harus jelas, jadi font weightnya saya tebelin ya. Terus nah ini mungkin kita bikin pakai yang tadi nested juga aja, fontnya size-nya itu agak besar, mungkin 32 aja ya. Untuk weightnya saya bikin bold ya. Terus family-nya Arial ya, kayak gini ya, jadi warnanya merah gitu ya. Terus nah kalau misalnya nih salah satu elemen di sini mau, atau kita bikin baru aja ya, misalnya saya bikin apa namanya untuk pesan error ya, ada error gitu ya, tanda seru gitu kan. Terus kita kasih kelasnya misalnya ini error ya, atau warning biar agak beda namanya ya. Ada kelas warning namanya ya. Nah di sini kan ya dia masih ya, masih apa namanya, nempel kena kena efeknya yang div ini ya, div color green ini ya, kan gitu. Nah kalau misalnya kita mau apa namanya, mau langsung tempelin satu paket ini ya, warna merah, font size-nya 32, terus bold, terus family-nya Arial. Nah, kita tinggal panggil aja di sini ya, sesuai selektornya. Misalnya selektornya kan pakainya warning ya. Warning. Nah, terus caranya masang ini ya, satu set ini itu bisa pakai perintah namanya include ya. Di sini kan kita sudah bikin variabel ya, ini namanya, anggap aja ini kayak variabel gitu ya, namanya error gitu ya. Nah, terus di sini kita tinggal include kan ya. Include error gitu ya. Nah, jadi langsung berubah dia. Jadi langsung fontnya langsung jadi 32, family-nya Arial, warnanya merah ya. Sama fontnya bold ya. Gitu. Jadi cukup kayak gini aja, include error. Langsung akan ditambahin segini banyak ya. Langsung akan ditaruh ke sini. Gitu. Jadi bisa pakai perintah ya, sintaks namanya mixing ya. Itu untuk bikin satu set properti ya, langsung dipasang ke situ. Kemudian
Nah, ini juga bisa kalau mau ya pakai parameter ya. Jadi kayak kayak kita bikin itu ya, bikin semacam kayak bikin konstruktor gitu ya. Misalnya di sini warnanya itu kita bisa tentuin suka-suka ya. Bisa kita tentuin suka-suka, boleh merah, boleh yang lain ya. Nah, itu kita bisa bikin di sini variabelnya ya. My color misalnya kita taruh sini ya. Terus untuk colornya di sini kita set ini my color ya. Seperti itu. Nah, nanti ketika manggil ya, ketika manggil ini kita harus masukin ya, karena di sini kan untuk pakai apa namanya mixing error itu ya. Ketika include itu kan kita harus ngirimin color ya supaya bisa dipakai di sini. Nah, kita harus definisikan di sini colornya adalah red misalnya ya. Jadi kayak gini. Kalau kita mau ganti misalnya yellow ya. Nah, jadi kuning ya atau blue ya. Nah, jadi biru. Jadi barangkali nanti misalnya ini mau dipakai juga ya, pesan error ini mau dipakai di tempat-tempat yang lain, tapi ada salah satu parameter yang mau diganti. Ya, caranya seperti ini ya. Bisa kita bikin kayak konstruktor gitu ya. Dan kalau misalnya nih dia nggak pengen ngirimin warna apapun, kita bisa ngeset nilai defaultnya, kasih aja kayak gini ya, titik 2 red ya. Jadi kalau dia ngirimin warna, ya dia akan dikasih sesuai warnanya biru gitu. Tapi kalau dia nggak ngirim warna, ya warna defaultnya apa? Ya merah gitu ya. Karena kita definisikan di sini warnanya merah ya, maka di sini jadi merah ya, seperti ini, kosong gitu ya. Nah itu, jadi di dalam mixing itu kita juga bisa kasih apa namanya parameter ya, gitu. Siapa tahu mau kasih ada yang mau dibedakan misalnya fontnya atau warnanya atau yang lainnya, gitu. Kemudian, nah ada satu lagi ya, namanya extend. Ya extend ini bisa kita pakai untuk mengcopy apa namanya, mengcopy properti yang ada di selektor lain ya, kita bisa pakai extend gitu. Jadi misalnya katakanlah saya punya ini nih, saya bikin di mana ya. Nah untuk warning nih, warningnya saya nggak pakai mixing lagi ya, saya hapus. Jadi untuk warning itu misalnya saya punya ini sendiri ya, punya properti sendiri ya, saya set colornya red, font size-nya misalnya agak besar ya, besar sekali ini 64 pt ya. Terus saya set Helvetica misalnya ya. Nah ini ya, jadi ada pesan sebesar ini gitu ya. Nah di sini ada, saya bikin ada div baru ya, namanya hello ya. Isinya halo selamat pagi ya. Ya defaultnya masih kayak gini ya, masih kena yang ini div yang green ini ya, kena selektornya div ini color green ya, itu kena ke sini. Nah sekarang kalau misalnya yang halo selamat pagi ini, yang kelasnya itu hello, itu sama saya copy persis propertinya sama kayak ini, caranya gimana? Ya bisa pakai ini ya, bisa pakai extend ya. Tadi namanya adalah hello ya, kelasnya hello ya. Nah di sini kita bisa pakai yang namanya extend ya, kita bisa pakai extend, terus kita pilih selektornya. Nah yang mau kita copy adalah selektor warning ya, kita tinggal copy aja di sini ya. Nah jadi ke copy persis ya di sini gitu. Jadi ini caranya kalau mau ngopi dari selektor yang lain ya, di sini ya. Jadi ke copy di sini kita nggak usah ngasih apa-apa ya. Terus apa namanya, yang semuanya ini itu akan ada di sini ya, seolah-olah tercopy gitu ya. Itu cara kerjanya extend ya. Extend itu dipakai buat mengcopy selektor lain ya. Kalau yang include tadi, include itu ngambil nilai dari mixing ya, tapi ini udah saya hapus tadi mixing yang ini ya. Nah mixing itu mendefinisikan satu set properti gitu ya, dipakainya pakai include gitu. Nah kalau mau copy style dari selektor lain pakainya extend ya, ada dua itu yang bisa kita pakai ya.
Ya kalau extend itu dikompil nanti jadinya seperti ini ya hasilnya ya, di CSS-nya. Jadi kalau misalnya saya punya ini base ya, dot base, kemudian ada apa, kelas first sama kelas second yang sama-sama extend ke base. Nah nanti di CSS yang hasil compile itu seperti ini. Jadi first sama secondnya ditambahin ke sini ya. Jadi ada base, first, second, isinya tiga ini ya. Nah kalau di bawahnya sini kita tambahin properti yang lain, maka di sini akan bikin selektornya, selektor tersebut dan isinya hanya itu aja ya, satu baris yang ditambahin ini ya. Sisanya dia akan ngikut di atas ya, kayak gini gitu. Karena ini lebih ringkas daripada ini kayak segini di copy ke dalam sini ya. Di sini itu kan lebih ringkas yang kayak gini daripada kalau misalnya ini harus di copy ke sini, terus itu juga di copy lagi ke sini ya, gitu. Oke, nah mungkin itu aja untuk materi yang SCSS ya. Sebetulnya masih ada apa namanya, SCSS masih ada fitur-fitur yang lain ya, terutama terkait dengan animasi biasanya ya, atau kanvas gitu ya di CSS ya. Nah itu di SCSS itu kita bisa juga lakukan kayak looping ya, looping itu bisa ya, terus statement control juga bisa ya. Kalau misalnya di CSS-nya itu kita pakai untuk animasi dan lain sebagainya ya. Cuma karena keterbatasan waktu, jadi saya apa namanya, pangkas hanya untuk ini aja ya. Untuk masalah layout aja. Jadi yang untuk animasi itu nggak saya bahas. Oke, ya saya rasa materinya cukup ya. Sampai ini aja ya. Silahkan dicoba ya. Oke, thank you semuanya.